Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Pria Putri Syafa. Di sini saya akan menjalankan tugas untuk mata kuliah Hukum Perdata. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, dan asas-asas yang meliputi hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar suatu individu dalam bermasyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda Burgerlijk Recht yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan KUHP Perdata. Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah, dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda, dan kaitannya antar orang atas dasar logika atau kebendaan. Secara umum, pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan bermasyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum private karena mengatur kepentingan perseorangan. Jadi kesimpulannya, pengertian hukum perdata yaitu suatu hukum yang di dalamnya itu berisi peraturan yang mengatur perseorangan atau private. Ada juga pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Subakti menyebutkan bahwa hukum perdata adalah segala hukum private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Ada juga dari Profesor Sudikno Mertokusumo memiliki pengertian hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan di masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata dalam arti luas, pada hakikatnya meliputi semua hukum private material, yaitu segala hukum pokok, hukum material, yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHP Perdata, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lain. Sedangkan arti hukum perdata dalam arti sempit, yakni hukum perdata yaitu dapat diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHP Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHP Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum dagang yang terdapat dalam KUHD. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim. Berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan, mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU tentang Merok dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam hukum perdata dalam arti luas. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang diatur dalam undang-undang, baik yang sudah diatur ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini ada dalam 1338 ayat 1 KUH Perdata
yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian di pasal 1320 ayat pertama KUH Perdata. Syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang diantara kedua pihak. Yang keempat, ada asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri untuk yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Yang kelima, ada asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud subjek hukum membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang keenam ada asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Yang ketujuh ada asas kepastian hukum. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2. Yang ke-8 ada asas moral. Asas moral merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang ke-9, asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur. Yang ke-10, ada asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Yang ke-11 ada asas kepribadian yang mewajibkan seorang dalam perdagangan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang terakhir asas iktikat baik. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Visual